ghayah wa tatrib. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang pembatal salat. Ya, yang kita sebutkan di sini ada 11 pembatal yang insyaallah semuanya kita sudah mengetahuinya. Ya, tinggal di murojaah saja insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian pada pembahasan berikutnya Abu Syuja' menyebutkan tentang pembahasan apa saja yang diisi dalam salat kita. Ya, mungkin pembahasan ini tidak terlalu penting, namun karena beliau menyebutkannya kita akan bacakan. Faslun adadu raka'atis shalah. Dia mengatakan suatu pasal, ya, suatu permasalahan tentang jumlah rakaat salat. Ya, setiap kita sudah tahu tentunya. Dia mengatakan raka'atul faraidi 17 raka'ah. Salat wajib itu dalam sehari semalam jumlah rakaatnya ada 17 rakaat. 34 sajdatan wa 94 takbiratan. Ya, wa 10 taslimatin wa 153 tasbihah. Dia menyebutkan ya 17 rakaat itu berisi sekitar 34 kali sujud, kemudian 94 takbir, 10 kali salam, dan 153 tasbih. Ya, kemudian dia menyebutkan wa jumlatul arkani fi sholati 126 ruknan, dan jumlah rukun dalam salat-salat tersebut ya 126 rukun. Dalam salat subuh terdapat 30 rukun, salat maghrib terdapat 42 rukun, dan di dalam salat yang jumlahnya 4 rakaat terdapat 50 rukun. Ya, mungkin sekilas ini hal yang tidak terlalu penting untuk disebutkan karena setiap kita mungkin sudah tahu. Namun pada hal yang penting ikhwati fillah azakumullahu jami'an di sini, ketika kita mengetahui ternyata salat yang dinamakan salat oleh Ahlussunnah wal Jamaah dengan sifat-sifat yang tadi, jumlahnya 17 rakaat, sujudnya berapa dan berapa, maka kita mengetahui ternyata di sana ada beberapa kaum yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Misalkan kaum Syiah, ya. Kaum Syiah, ketika kita melihat tata cara salat mereka, maka sangat jauh dengan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Bahkan tata cara sujud mereka itu jumlahnya, misalkan setiap rakaat ada 4 kali sujud. Kemudian rakaat salat mereka beberapa ya golongan Syiah, beberapa kelompok dari firqah Syiah itu, mereka hanya salat di beberapa waktu saja. Ada yang 3 kali salat dalam sehari. Jadi ketika kita mengetahui ternyata salat kita 17 rakaat dengan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, maka ketahuilah salat-salat yang tidak sesuai dengan yang seperti ini, seperti salat ya kaum Syiah yang mereka menisbatkan dirinya kepada Islam, sejatinya mereka ialah ya sekte daripada agama Yahudi, karena memang pemberi mereka ialah Abdullah bin Sabah al-Yahud. Ya, maka dengan begitu kita mengetahui yang mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian ikhwati fillah azakumullah jami'an, Syekh menyebutkan wa man ajaza anil qiyam fil fardhah shalla jalisan wa man ajaza anil julusi shalla muttaji'an. Kita sebutkan salah satu rukun dalam salat fardu ialah berdiri bagi yang mampu. Maka apabila rukun tersebut tidak mampu kita laksanakan, maka seseorang dalam salat fardunya dipersilahkan untuk salat dalam keadaan duduk karena dia tidak mampu berdiri. Dan barang siapa yang tidak mampu duduk, maka hendaknya dia salat dalam keadaan ya berbaring. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu maka duduklah, jika tidak mampu maka salatlah dalam keadaan berbaring. Jadi dalam salat kita katakan ada 2.
dan yang salat fardu, kemudian ada salat sunnah atau nafilah. Maka salat fardu berdiri itu hukumnya wajib. Siapa yang mampu berdiri tapi tidak mau berdiri, maka salatnya batal, karena berdiri hukumnya wajib dan merupakan rukun di antara rukun-rukun salat. Ya, jika tidak mampu berdiri maka dia duduk. Jika tidak mampu maka dia berbaring. Jika tidak mampu maka dia terlentang. Jika tidak mampu maka dia isyarat. Jika tidak mampu lagi, bahkan isyarat pun tidak bisa, maka tidak ada lagi kewajiban dia untuk salat. Misalkan orang yang koma atau bahkan orang yang sudah mati, maka tidak ada kewajiban untuk salat karena dia tidak lagi bisa memahami apa yang dia lakukan. Orang yang koma misalkan. Namun selama akal masih bersama kita, meskipun gerak tubuh tidak bisa kita gerakkan, maka tetap wajib salat dengan isyarat. Adapun salat sunnah itu berdirinya tidak wajib, namun disunnahkan untuk berdiri. Tetapi bagi orang-orang yang mampu berdiri namun tidak mau berdiri dalam salat sunnah, maka dia diperbolehkan untuk duduk, namun dia mendapatkan setengah pahala dari berdiri. Ya, bisa dibedakan ya. Jika salat fardu, berdirinya itu wajib jika mampu. Jika tidak mampu baru diperbolehkan untuk duduk. Adapun salat sunnah, berdirinya itu sunnah, tidak diwajibkan. Barang siapa yang mampu berdiri namun tidak mau berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk, namun dia mendapatkan setengah dari pahala berdiri. Allah Ta'ala alam bisawab. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Jelas ya? Baik. Jelas, Ustaz. Kemudian setelah membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan jumlah rakaat salat, ya, jumlah sujudnya dan rukun-rukunnya, Abu Syuja' menyebutkan faslun as-sahwu fi shalah. Ya, satu pasal tentang lupa dalam salat. Atau mungkin sering dibahasakan dengan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi artinya sujud dikarenakan lupa. Bahkan disebutkan di antara penyebab penamaan manusia itu sebagai insan dalam bahasa Arab, karena dia itu selalu diliput dengan nisyan, yaitu lupa. Salah satu sifat alamiah manusia yaitu lupa. Bahkan Rasulullah SAW pun juga terlupa. Allah takdirkan beliau untuk lupa supaya Allah ajarkan syariat kepada kita tentang cara seseorang ketika lupa. Hingga Allah menyebutkan sayadzakkaru ma illa masya Allah. Allah menyebutkan ayat sebelumnya, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepada kalian ayat-ayat kami, maka engkau tidak akan pernah lupa, illa masya Allah, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki engkau lupa, supaya engkau dapat memberikan penjelasan tentang tata cara lupa tersebut kepada umatmu. Jadi Rasulullah SAW juga lupa dalam salat beliau, juga lupa terkadang dalam beberapa perkara. Tujuannya supaya Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang hukum bagaimana jika seseorang lupa. Maka Syekh menyebutkan di sini, wal matruku minas salati thalathatu asya'a. Yang seseorang terlupa dalam salatnya itu ada 3 hal. Ya, ada fardun atau kita katakan rukun. Ada yang dia lupakan rukun, ada yang dia lupakan sunnah. Di sini maksudnya ialah sunnah ab'ad, ya. Ab'ad. Kemudian ada yang dilupakan ialah hay'at atau sunnah hay'ah yang kita sudah jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Hay'ah, sunnah ab'ad contohnya seperti kunut subuh dalam mazhab Syafi'i,
kemudian duduk tahiyat awal, kemudian membaca salawat pada keluarga Rasulullah SAW dalam tahiyat akhir misalkan. Maka ini contoh sunnah ab'ad. Nah, kenapa dibagikan seperti ini? Karena setiap perkara ini memiliki hukumnya masing-masing. Bagaimana jika seseorang terlupa rukun, ya? Bagaimana jika seseorang terlupa sunnah ab'ad, dan bagaimana jika seseorang meninggalkan atau lupa melaksanakan sunnah hay'ah. Maka beliau membahas dalam pembahasan pertama, fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu wa zamanu qaribun ata bihi wa badna alaihi wa sajada lis-sahwi. Adapun poin pertama yaitu rukun, maka Syekh menyebutkan rukun tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Ya. Tetapi jika seseorang ingat bahwasanya dia telah lupa melaksanakan suatu rukun, maka hendaknya dia melaksanakannya, ya, dengan melanjutkan salat tersebut, kemudian di akhirnya baru sujud sahwi. Jadi rukun itu tidak bisa ditutupi dengan rukun sahwi, dengan sujud sahwi afwan. Misal, saya berikan contoh, salah satu rukun dalam salat ialah setiap rakaat harus 2 kali sujud. Lantas ada seorang muslim ketika dia salat, dia hanya sujud 1 kali, kemudian dia langsung bangun ke rakaat kedua. Maka jika itu terjadi pada kita, dia langsung bangun ke rakaat 2, maka baginya untuk melaksanakan rakaat kedua tersebut, namun dia menganggapnya sebagai rakaat pertama. Ya, karena rakaat pertamanya tidak dihitung. Atau jika seandainya dia belum melaksanakan rukun-rukun yang lain, baru berdiri saja, maka hendaknya dia kembali duduk untuk melaksanakan sujud kedua kalinya dalam rakaat pertama, sehingga sujudnya dianggap sah atau rakaat tersebut dianggap sah. Kemudian di akhir salat baru dia sujud sahwi. Ya, kejadian di masjid-masjid kita, ada seorang imam ketika dia salat berjamaah ketika itu salat zuhur, ya, maka ketika selesai 2 rakaat dia langsung salam. Apa yang dia lakukan setelah dia salam? Jemaah mengatakan, imam, salat kita kurang, ya, kita salat zuhur kok cuma 2 rakaat. Sehingga imam mengatakan tidak apa-apa, langsung dia takbir, langsung sujud sahwi. Ya, ini yang dia laksanakan karena mungkin belum mengetahui hukum karena kejahilan. Maka kita katakan, orang yang salatnya kurang, kemudian dia ingin sujud sahwi karena dia lupa 2 rakaat lagi, hukum salatnya tidak sah. Kenapa? Karena 2 rakaat lagi merupakan rukun yang harus dia laksanakan, sehingga dia harus melaksanakannya. Jika waktu antara dia salam dan ingat tadi dekat, maka langsung dia bangun kembali, dia lanjutkan 2 rakaat sisanya, kemudian dia di akhir salat baru sujud sahwi, yang demikian baru dikatakan benar. Kejadian di masjid yang lain, ya, ketika imam salat zuhur, maka setelah dia selesai 2 rakaat langsung salam, maka makmumnya mengingatkan, oh imam, salat kita kurang 2 rakaat. Apa yang dia lakukan? Dia katakan, oh berarti salat kita tidak sah, kita ulangi salat, ulangi lagi 4 rakaat. Yang demikian pun tidak diajarkan dalam syariat kita, karena syariat kita mengajarkan jika seandainya jumlah rakaat kita kurang dan kita langsung ingat setelahnya, langsung kita melaksanakan rukun yang tertinggal tadi, kemudian di akhir salat baru kita sujud sahwi. Dipahami ya? Ada pertanyaan di sini? Bisa jelas ya? Nah, jelas insyaallah. Baik.
Itu jika yang ditinggalkan ialah rukun. Kemudian Syekh menyebutkan poin kedua, wasunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi walakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Adapun jika seseorang meninggalkan sunnah al-ba'd, kita berikan misal. Boleh bertanya Ustaz? Mungkin bisa diulangi rukun yang lupa rukun tadi. Jadi maksudnya mungkin kalau rukunnya lewat, misalkan sujudnya lewat, terus kemudian setelah salam itu langsung berdiri lagi melakukan 2 rakaat lagi Ustaz ya? Atau gimana misal Ustaz? Ya, misal katakan ya, tampilkan saja supaya lebih jelas insyaallah. Misalkan kita sedang sholat subuh ya, sholat subuh tentunya jumlahnya 2 rakaat. Di rakaat pertama, setelah kita ruku misalkan sujud, baru kita ingat ternyata kita lupa baca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah merupakan rukun di antara rukun-rukun sholat. Kita langsung ingat dalam sholat ya, belum selesai sholat kita langsung ingat dalam sholat tersebut, maka kita langsung bangun ke rakaat berikutnya, dan rakaat tersebut kita laksanakan dan kita meniatkan sebagai rakaat pertama. Kenapa? Dikarenakan rakaat pertama tadi tidak sah karena salah satu rukunnya tidak terlaksana. Maka kita lanjutkan rakaat tersebut yang sebenarnya adalah rakaat kedua, namun dihitung sebagai rakaat pertama karena kita melakukan kesalahan meninggalkan rukun di rakaat pertama tadi. Kemudian kita lanjut ke rakaat kedua, setelah itu kita sujud sahwi dan salam. Atau misalkan kita sholat, kemudian dalam sholat kita ada rukun yang tertinggal. Misalkan meninggalkan rakaat 2 tersisa, atau salah satu rakaatnya ada yang ketinggalan rukunnya, tidak membaca Al-Fatihah, atau salah satu sujudnya ketinggalan, dan baru kita ingat atau diingatkan setelah kita salam ya, maka caranya langsung kita bangun kembali ya, lanjutkan rakaat yang tersisa tersebut, kemudian sujud sahwi dan salam. Jelas ya? Baik, jelas Ustaz. Makasih Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Mungkin ada yang bertanya, itu apa dalilnya Ustaz? Kok bisa seperti itu? Kok bisa sholatnya yang kurang 2 rakaat atau ketinggalan rukun di dalam salah satu rakaatnya, dia hanya menambah rakaat yang salah tersebut ya, menambah rakaat yang kurang tersebut, sedangkan sholatnya tidak batal ya. Kenapa tidak batal sholatnya? Maka perkara yang kita sebutkan tadi itu terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama kami sebagai imam pada sholat zuhur. Fasallama faqala lahu dzul yadain as-salah ya Rasulullah ana qasad. Maka setelah 2 rakaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salam ya, langsung salam 2 rakaat salam. Maka salah seorang sahabat yang bernama Dzul Yadain, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, apa sholat sekarang sudah pendek? Artinya apakah syariatnya sudah berubah? Duhur bukan lagi 4 rakaat jadi 2 rakaat ya. Maka Nabi mengatakan untuk sahabat yang lain, ahaqqun ma yaqul, apakah benar yang diucapkan oleh Dzul Yadain bahwasanya salatku tadi hanya 2 rakaat? Maka para sahabat mengatakan, na'am, benar wahai Rasulullah. Fa shalla rak'ataini ukhriyataini tsumma sajada sajdatain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan 2 rakaat kembali ya, kemudian di akhir salat beliau sujud sahwi. Ya, ini menjadi dasar apabila yang ditinggalkan ialah fardu, maka tidak cukup sujud sahwi saja.
tetapi kita harus laksanakan fardu tersebut, kemudian di ujung salat baru kita tutup dengan sujud sahwi. Semoga bisa dipahami. Baik. Adapun apabila ditinggalkan ialah ab'ad, sunnah ab'ad, maka Syekh menyebutkan tidak boleh seseorang untuk kembali melaksanakan sunnah apabila dia telah lanjut kepada rukun berikutnya, tetapi cukup ditutup dengan sujud sahwi saja. Misalkan kita katakan salah satu ab'ad, sunnah ab'ad ialah tahiyat awal. Ini hukumnya sunnah, atau dalam mazhab Syafi'i disebut dengan ab'ad. Maka misalkan seseorang salat zuhur, di rakaat kedua seharusnya dia duduk tahiyat awal, namun dia terlupa dan berdiri ke rakaat ketiga, dan dia sudah membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga, baru dia ingat ternyata dia lupa duduk tahiyat awal di rakaat kedua, maka haram baginya untuk kembali duduk kalau sudah lanjut ke rukun berikutnya. Dia sudah berdiri tegak, ya, sudah membaca Al-Fatihah, kemudian dia ingat ternyata lupa duduk tahiyat awal, maka haram baginya untuk kembali melaksanakan tahiyat awal. Kenapa? Karena dia sudah sampai kepada fardu atau rukun, dan rukun jauh lebih diutamakan ketimbang sunnah, sehingga baginya hanya cukup melanjutkan salatnya, dan di akhir salat dia tutup dengan sujud sahwi. Begitu pula dengan sunnah ab'ad lainnya, misalkan seseorang lupa baca qunut subuh di dalam salat subuhnya, maka dia ingat ketika sujud misalkan, maka tidak boleh dia bangun kembali, namun dia tutup salatnya dengan sujud sahwi. Jelas ya? Jelas? Jelas Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Terakhir, yang ditinggalkan dalam solat, apabila yang ditinggalkan ialah hayat, yaitu selain sunnah ab'ad, selain qunut subuh dan beberapa sunnah ab'ad lainnya, misalkan membaca tasbih atau takbir intiqal, perpindahan antara rukun ke rukun lain, atau membaca doa di antara dua sujud, atau hal-hal yang lainnya, misalkan lupa membaca ta'awud ketika membaca surat Al-Fatihah, maka dia tidak boleh untuk kembali melaksanakan setelah dia lupa. Misalkan dia lupa baca subhan rabbiyal a'la di dalam sujudnya, kemudian dia bangun untuk duduk di antara dua sujud, maka tidak boleh dia kembali sujud, ya, dan tidak pula disyariatkan untuk sujud sahwi, karena ia hanyalah hayat, bukan ab'ad. Maka ingat rukun bagaimana hukumnya, kemudian yang ab'ad apa saja dalam mazhab Syafi'i, yang sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan, dan apabila terlupa disunnahkan untuk sujud sahwi, dan sisanya itu merupakan sunnah hayah yang apabila terlupa tidak bermasalah dan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Misalkan seseorang lupa membaca subhana rabbiyal azim dalam rukuknya, maka tidak mengapa dan tidak pula disunnahkan baginya untuk sujud sahwi. Jelas ya? Jelas. Kemudian Syekh menyebutkan suatu permasalahan. Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min ar-raka'ati bana 'ala al-yaqini wa huwa al-aqall wa sajada lis-sahwi. Jadi ada kaidah dalam fiqh, ya, satu kaidah kubra, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Di setiap keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Kenapa?
dalam ilmu mantik disebutkan derajat keilmuan itu ada beberapa derajat. Yang pertama ada yang namanya ilmu, atau kalau kita persentasekan 100%. Kemudian ada yang namanya dhon. Dhon itu artinya prasangka yang hampir sampai kepada keyakinan, ya, sangkaan. Atau kita presentasikan itu 75% ke atas, namun tidak sampai 100%. Kemudian ada yang namanya syak atau ragu-ragu. Ragu-ragu itu berarti sama antara keyakinan dan tidak yakinnya, berarti 50-50. 50 yakin, 50 enggak, maka namanya syak. Kemudian di bawahnya ada yang namanya waham. Waham itu lebih di bawah lagi, maka dia yakinnya 25%, 75%-nya dia tidak yakin. Kemudian di bawahnya ada yang namanya jahil atau kebodohan, yaitu kalau kita presentasikan nilainya 0. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya jahlun murakkab, ya, jahil kuadrat, jahil 2 kali lipat. Jadi dia memahami sesuatu bertentangan dengan aslinya, atau kita katakan minus 100. Misalkan semua orang itu meyakini bahwasanya S itu pas. Ya, kalau orang jahil, dia tidak tahu, dia tidak tahu apakah es itu panas atau dingin, maka dia jahil. Sedangkan orang yang jahil kuadrat ini dia malah mengatakan es itu panas. Maka ketika dalam ilmu mantik dikatakan derajat pemahaman seseorang itu derajatnya berbeda-beda, maka derajat pertama itu tidak boleh kalah dengan derajat kedua. Maka tidak boleh sebuah keyakinan dihancurkan hanya dengan keraguan. Ya. Namun keyakinan baru bisa diubah dengan keyakinan yang serupa dengannya. Ya, begitu pula misalkan derajat kita ragu-ragu. Apakah dengan kebodohan itu bisa merubah keraguan? Tidak. Ragu itu lebih utama ketimbang tidak tahu. Maka di sini Syekh menyebutkan satu permasalahan, apabila setiap orang dalam sholatnya datang kepadanya keraguan, maka keraguan itu harus dibina di atas keyakinan. Misal Syekh menyebutkan di sini, barang siapa yang ragu tentang jumlah rakaat yang dia laksanakan dalam sholatnya, maka dia harus membangun keraguan tersebut di atas keyakinan, yaitu jumlah rakaat yang paling sedikit. Misal, seseorang sholat duhur, tentunya sholat duhur 4 rakaat. Dan ketika sampai ke sebuah rakaat, dia ragu, apakah ini rakaat keempat atau rakaat ketiga? Maka yang mana dia pilih? Yang mana dia pilih? Rakaat ketiga. Rakaat ketiga. Kenapa? Dikarenakan 3 merupakan keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena yang dia ragukan ialah apakah benar ini sudah 4 atau masih 3. Sehingga 3 itu merupakan keyakinan yang dia miliki, dan 4 adalah ragu. Sehingga dia membuang keraguan dan dia mengambil 3. Sehingga seseorang yang ragu dalam sholatnya apakah sudah 4 atau 3, maka dia mengambil 3. Begitu pula misalkan seseorang yang dalam sholatnya, tadi saya baca Al-Fatihah atau tidak, maka yang yakinnya apa? Belum baca. Belum baca. Ya, karena keyakinan yang dia miliki ialah dia belum melaksanakan. Sedangkan setelah melaksanakan, itu keraguan. Maka dia membuang keraguan, mengambil keyakinan, artinya belum baca. Maka dia harus baca. Ya. Maka apabila ini terjadi pada kita, ikhwati fillah azakumullah, apabila kita sholat,
kita ragu apakah sudah 4 atau 3, maka ambil yang paling sedikit, karena itu ialah keyakinan. Kemudian kita sujud sahwi di akhir salat kita. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'a falyatrahi syah wal yabni ala mastayqana thumma yasjud sajdataini qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kana targhim li syaitan. Maka apabila seseorang di antara kita, kata Rasulullah, ragu dalam salatnya, dia tidak tahu apakah salatnya 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya dia membangun di atas keyakinan, yaitu 3. Apabila ternyata dia sudah salat 5 rakaat, maka sujud sahwi tersebut menjadikan dia terhapus daripada dosanya. Ya, tidak masalah. Allah tidak menganggapnya karena dia terlupa. Dan apabila memang dia salatnya baru 3, kemudian dia salatnya pas 4 rakaat, maka ketika dia sujud sahwi tersebut, itu adalah targhim li syaitan. Ibaratnya kita sedang menginjak-injak setan di atas pasir. Ya, setan berusaha mengganggu kita dalam salat kita. Ya, namun ketika kita melaksanakan seperti yang Rasulullah ajarkan tadi, kita mengambil yang yakin, kemudian kita sujud sahwi, seolah-olah syaitan itu melaksanakan hal yang tidak ada gunanya. Allah ta'ala bisawab. Kemudian di akhir pembahasan ini Syekh menyebutkan wasujudus sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah, baik ya yang ditinggalkan ialah rukun ataupun ab'ad. Jadi seseorang yang tadi kelupaan 2 rakaat sisa misalkan, kemudian dia salat 2 rakaat lagi, dan dia tidak sujud sahwi di akhirnya, salatnya tetap sah, ya. Namun dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Begitu pula orang yang lupa tahiyat awal misalkan, namun di akhir salat dia tidak sujud sahwi, salatnya tetap sah karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kecuali pada satu keadaan sujud sahwi menjadi wajib. Kapan itu? Kita katakan tadi hukum sujud sahwi adalah sunnah, kecuali pada satu keadaan. Ada yang tahu kapan? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Sujud sahwi menjadi wajib ketika seseorang itu menjadi makmum di belakang imam yang sujud sahwi. Kita sekarang sholat bersama jemaah, misalkan imamnya lupa duduk tahiyat awal, kemudian di akhir sholat sang imam sujud sahwi, maka bagi makmum di sini dia wajib sujud sahwi karena dia wajib mengikuti imam. Ya, jadi kalau imamnya sujud, dia wajib sujud karena dia wajib mengikuti imam. Jadi sujud sahwi menjadi wajib bagi seorang makmum yang imamnya sujud sahwi. Allah taala alam. Kemudian di akhir ini Syekh menyebutkan wa mahalluhu qabla salam, dan tempat sujud sahwi itu ialah sebelum salam, baik itu lupa jumlah rakaat atau lupa melaksanakan fardu, kemudian atau lupa melaksanakan ab'ad, ataupun ragu-ragu dalam solatnya. Dalam mazhab Syafi'i tidak membedakan, semuanya sebelum salam. Ya, semuanya sebelum salam. Misalkan seseorang sudah duduk tahiyat akhir sampai dia mengatakan innaka hamidum majid, dan membaca doa misalkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Maka sebelum dia salam, dia takbir kembali Allahu akbar untuk sujud sahwi. Apa yang dia baca? Ya, jumhur ulama mengatakan dia membaca apa yang dia baca dalam salatnya ketika dia sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau subhana rabbiyal a'la saja berdasarkan riwayat yang cukup banyak, ya.
atau dia membaca misalkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya, itu yang masyhur. Ada sebagian yang mengatakan meskipun itu ialah perkataan yang dhaif, dia membacakan doa subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tertidur. Namun yang paling banyak disebutkan oleh para ulama, dia membaca apa yang dia baca dalam sujudnya seperti biasa, baik subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau dengan doa-doa ketika sujud lainnya. Kemudian dia bangun, Allahu Akbar, dan duduk di antara dua sujud dengan sebagaimana yang dia laksanakan biasanya. Kemudian dia sujud kembali, ya. Kemudian dia bangun dan mengucapkan salam. Maka selesailah salatnya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada pertanyaan di sini? Izin bertanya, Ustaz. Ya, tafadhol. Berkaitan dengan kunut tadi sebelumnya, bagaimana kalau semisal imamnya itu bermadhab tidak kunut, sedangkan makmumnya berkunut? Perihalnya seperti ini, Ustaz. Jikalau makmumnya ini dia itu masbuk satu rakaat, maka otomatis di akhir itu saya pernah berdiskusi sama yang lain, katanya dia itu tidak kunut soalnya mengikuti imam, karena gitu makmum mengikuti imam. Sedangkan dia bermadhab Syafi'i, apakah dia harus kunut atau mengikuti imam, Ustaz? Syukran. Apakah soal apabila dia masih bersama imam, misalkan sempurna bersama imam, ya, maka ana memandang ini pandangan pribadi ana, jika memang dalam konteks khilaf yang masih mu'tabar, yang masih dapat diterima, maka ikutlah bersama imam. Misalkan masalah kunut ini ialah khilaf yang mu'tabar, yang dulu bahkan beberapa ulama mengatakan, bukan dalam mazhab Syafi'i saja, dalam beberapa mazhab lain juga ada yang mengatakan sunnahnya kunut subuh. Maka meskipun kita meyakini tidak adanya kunut subuh, maka kita kunut bersama sang imam, karena kita mengikuti sang imam. Misalkan dalam praktek yang lain, misalkan dalam mazhab Hanafi misalkan, mereka tidak disunnahkan untuk mengucapkan amin ketika sholat berjamaah. Jadi tidak ada ucapan makmum amin misalkan, tidak ada. Maka kita sholat bersama mereka. Kebetulan kita sholat misalkan di negeri-negeri yang mengamalkan mazhab Abu Hanifah ini, misalkan di Pakistan, India, maka ketika mereka tidak melaksanakan hal tersebut, tidak melaksanakan amin, maka kita jangan laksanakan, karena memang hal tersebut juga mu'tabar, karena memang mengucapkan amin pun tidaklah wajib, hanyalah sunnah saja, sehingga tidak menimbulkan fitnah di dalam masjid, dalam masyarakat kita, jika memang itu hal yang mu'tabar. Namun apabila seseorang misalkan setelah selesai dia sholat, atau dia masbuk, kebetulan dia sholat di masjid yang masjidnya tidak kunut, masjid yang mungkin lebih condong kepada mazhab Ahmad atau Abu Hanifah, seperti masjid-masjid Muhammadiyah misalkan, dia tidak kunut di situ, kemudian dia masbuk, maka setelah dia masbuk itu tidak ada urusannya lagi dia dengan sang imam, itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Maka apa yang dia yakini dalam ilmunya dalam sholatnya, misalkan dia meyakini adanya kunut, silakan dia kunut sendirian, ya, tidak perlu dia mengatakan tadi imam tidak kunut, maka saya masbuk pun tidak kunut juga, tidak perlu. Selama dia meyakini adanya kunut dan dia masbuk sendirian, tidak ada urusan dengan sang imam, maka silakan dia untuk kunut. Begitu pula sebaliknya, misalkan seseorang yang tidak meyakini adanya kunut dalam sholat subuh, kemudian dia sholat di masjid-masjid yang melaksanakan kunut misalkan, kemudian dia masbuk, maka ketika dia masbuk, silakan dia melaksanakan apa yang dia yakini, yaitu tidak melaksanakan kunut. Dan tidak boleh seseorang memaksa untuk kunut di situ. Toh dalam mazhab Syafi'i saja itu bukanlah suatu rukun yang dapat membatalkan sholat, namun hanya berderajat sunnah saja. Mungkin jawabannya bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Jelas ya? Atau masih ada sesuatu yang mengganjal? Jelas? jelas? Syukran, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana kita lanjutkan? Atau ada pertanyaan lain? Ada izin bertanya, Ustaz. Baik, tafadhali. Terkait bab wudu dan bab sholat itu, apakah harus satu mazhab gitu, satu paket, atau gimana, Ustaz?
Bagaimana? Mohon maaf, kurang terdengar. Terkait bab sholat sama berwudu gitu, apakah harus satu paket, misalnya satu mazhab Syafi'i, ataukah boleh berbeda-beda, Ustaz? Baik. Jadi perlu dipahami, amalan satu orang itu tidak mempengaruhi amalan orang lain. Ya, ini suatu kaidah yang perlu kita pahami. Artinya, ketika kita meyakini suatu hal dan itu sesuatu yang memang para ulama menganggapnya sebagai khilaf yang boleh. Misalkan ketika kita berwudu, misalkan ketika kita berwudu dalam mazhab Syafi'i yang wajib hanyalah wajah, ya, mencuci wajah saja. Dalam mazhab Hambali atau mazhab Imam Ahmad bin Hambal, itu yang wajib semua yang ada di wajah. Maka mereka memandang ketika mulut itu berada di wajah dan hidung juga berada di wajah, maka hukum kumur-kumur itu wajib. Hukum istinsyak, memasukkan air ke hidung, juga wajib. Maka mereka memandang yang wajib bukan hanya mencuci wajah, tapi semua yang ada di wajah termasuk kumur-kumur dan istinsyak. Nah, misalkan orang yang pertama ini meyakini bahwasanya yang benar ialah mazhab Ahmad, ya, berdasarkan dalil-dalil yang dia yakini, ya, ilmu yang dia pelajari, bukan hawa nafsu, maka itu yang diyakini. Tentunya dia akan memandang bahwasanya pandangan dalam mazhab Syafi'i hanya wajib mencuci wajah saya, tentunya itu menurutnya adalah salah. Bagi dirinya yang meyakini hal tersebut, maka tidak boleh dia melaksanakan. Dia sudah yakin bahwasanya kumur-kumur itu wajib, maka dia tidak boleh hanya mencuci wajah saja. Bagi dirinya itu wudunya tidak sah. Tapi bagi saudaranya yang memang dia meyakini mazhab Syafi'i misalkan cukup mencuci wajah saja, kumur-kumur itu hukumnya sunnah, tidak wajib, ya, maka baginya itu amalannya. Jadi ketika saudaranya yang meyakini dengan bermadzhab Syafi'i bahwasanya mencuci wajah itu hanyalah yang wajib, kumur-kumur tidak wajib, maka itu yang dia laksanakan, ya. Dan amalan kedua orang ini itu dihukumi sah satu sama lain dan tidak saling mempengaruhi. Jadi orang yang wudunya wudu Imam Ahmad misalkan, kemudian dia menjadi makmum di belakang orang yang wudunya dia meyakini wudu Imam Syafi'i misalkan, yang tidak kumur-kumur misalkan, sunnah hanya sunnah, tidak wajib. Apakah salat keduanya sah? Salat keduanya sah karena mereka melaksanakan amalan mereka di atas ilmu yang mereka pelajari, meskipun ada beberapa hal yang terjadi khilaf di situ, dan khilafnya khilaf yang mu'tabar, khilaf yang masih dianggap. Apa buktinya? Ya, kita perhatikan bagaimana Imam Asy-Syafi'i berangkat bertemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah misalkan, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan melaksanakan sholat di situ. Tidak ada di antara mereka mengatakan, oh jangan Syafi'i, kalau sekarang subuh saya jadi imam, kenapa nanti kamu sholatnya beda? Tidak ada. Selama khilafnya masih mu'tabar, mereka masih mengatakan boleh saling mengikuti. Begitu pula ketika Imam Ahmad, ya, Imam Syafi'i berkunjung ke depan Imam Ahmad bin Hambal, mereka sholat berjamaah dan tidak ada yang saling menyalahkan tentang hal tersebut. Intinya, selama khilafnya masih mu'tabar, khilafnya masih dianggap semuanya berada di atas dalil, ya, dan kita mengamalkannya di atas amalan kita, maka amalan kita ini tidak mempengaruhi saudara kita. Ketika saudara kita misalkan dia sholatnya tidak kunut dan dia yakin dengan hal tersebut dan kita sholat di belakangnya, maka sholat kita tetap sah, ya, karena itu khilaf yang masih mu'tabar. Kecuali khilaf-khilaf yang tidak lagi dianggap, misalkan sholatnya orang Syiah itu sujud di atas batu Karbala, maka tidak boleh kita ikut karena memang tidak ada para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan itu khilaf yang mu'tabar, ya. Atau misalkan mereka ketika sujud satu rakaat itu empat kali sujud, bukan 2 kali, maka tidak ada ulama Ahlussunnah yang mengatakan boleh itu, maka tidak boleh kita ikuti. Namun selama khilafnya masih mu'tabar, tidak masalah kita mengikuti saudara kita yang ada sedikit perbedaan 1-2 di antara kita,
ya, meskipun selama khilaf itu merupakan khilaf yang masih mu'tabar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Jadi jangan khawatir misalkan dalam mazhab Syafi'i menyentuh bukan mahram atau menyentuh istri, misalkan sang suami sudah berwudu, menyentuh istri langsung batal wudunya. Ya, kemudian ada saudara kita yang kebetulan dia tidak meyakini hal tersebut. Dia meyakini yang membatalkan wudu itu bukan menyentuh tapi berhubungan badan. Maka dia setelah berwudu misalkan menyentuh istrinya. Kemudian dia ke masjid dan dia jadi imam. Tentunya dalam pandangan mazhab Syafi'i itu sudah batal wudunya. Ya, dalam pandangan yang yang kita yakini tadi sudah batal wudunya. Bagaimana ini? Berarti kamu batal wudunya, tidak boleh jadi imam dalam pandangan saya. Tidak. Batal wudu dan ataupun tidak batal wudu tersebut itu hanya berlaku pada antum. Karena antum meyakini hal tersebut sebagai sebuah kebenaran. Sedangkan saudara kita tadi, dia meyakini bahwasanya itu tidak benar. Yang benar adalah tidak batal. Dan kita tidak boleh melazimkan apa yang kita yakini kepada saudara kita selama itu masih dalam khilaf yang mu'tabar. Dan semua itu boleh saling menguji dalam salatnya. Ya, baik yang tadi sudah memegang istrinya ketika dia meyakini tidak batal jadi imam, salatnya tetap sah, dan kita yang jadi makmumnya juga salatnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf ini mungkin agak kemana-mana pembahasannya karena ini ana hanya ingin membangun pola pikir kita bagaimana cara menghadapi sebuah khilaf. Jangan sampai sedikit khilaf kita malah langsung tidak mau berbicara, tidak mau saling mengikuti dalam salat, tidak mau saling berhubungan dalam ibadah. Maka selama khilaf itu masih mu'tabar, masih dianggap dibangun di atas dalil, maka tidak masalah. Allahu ta'ala alam bisawab. Ada lain? Izin bertanya, Mas. Iya, tafadhal. Jika seandainya imam kelebihan rakaat, misalnya sholat isya 5 rakaat, kemudian baru setelah selesai sholat, semua baru ingat bahwa kelebihan rakaat, atau mungkin makmum mengucapkan subhanallah namun tidak didengar oleh imam, apakah harus disunahkan sujud sahwi saat itu Ustaz atau bagaimana? Baik, barakallahu fiik. Maka di sini ada perbedaan pemahaman antara imam dan makmum dalam jumlah rakaat. Misal ya, imam ketika dia sholat, dia meyakini misalkan sholat isya yang jumlahnya 4 rakaat, maka dia meyakini sekarang sudah sampai di rakaat keempat atau baru rakaat keempat. Sedangkan makmum di belakangnya, beberapa orang misalkan, dia tahu sang imam ini sudah rakaat kelima. Harusnya dia duduk tahiyat akhir. Tapi kok malah bangun rakaat kelima. Maka ketika sang makmum ingat kesalahan sang imam, maka di saat itu dia mengingatkan sang imam mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Ya. Ketika emang imamnya langsung ingat, oh ternyata tadi saya salah, ini rakaat kelima, langsung dia duduk kembali. Ya, duduk kembali melaksanakan tahiyat akhir, sujud sahwi kemudian salam. Jadi sang makmum tadi, ya belum ana lupa tadi ana sebutkan, ketika salatnya imam jumlahnya 5 rakaat kelima, dan sang makmum yakin itu adalah rakaat keempat, maka sang makmum tidak boleh mengikuti imam di sini. Jadi dia tidak boleh bangun ke rakaat kelima, namun dia langsung duduk tahiyat akhir sambil mengingatkan sang imam untuk kembali duduk tahiyat akhir. Subhanallah, subhanallah, seperti itu. Jika sang imam langsung ingat, oh ternyata saya salah, langsung dia duduk kembali, duduk tahiyat akhir, kemudian dia sujud sahwi, kemudian salam. Selesai. Kemudian permasalahan yang lain, misalkan ketika sang imam ini ada 3 permasalahan ya.
Tadi kita katakan imam salah. Ini semoga bisa dipahami. Imam salah, kemudian makmum ingat, maka sang makmum tidak boleh mengikuti imam jika jumlah rakaat ya, tidak boleh mengikuti jumlah rakaat kelima, namun dia mengingatkan sambil dia duduk tahiyat akhir. Ya. Dan ketika imam ingat, langsung dia duduk tahiyat akhir, sujud sahwi, kemudian salam. Baik. Keadaan kedua, ketika imam salah, maka makmumnya ingat, apa yang dia lakukan, maka sama, dia tidak boleh mengikuti imam, dia duduk tahiyat akhir dan mengingatkan sang imam supaya imam duduk kembali untuk tahiyat akhir. Namun sang imam dalam pemahamannya dan dia yakin, saya ini baru rakaat keempat, baru rakaat kelima, kenapa dia mengucapkan subhanallah? Maka sang imam tetap melaksanakan rakaat kelima. Yang dalam pandangan sang imam itu adalah rakaat keempat, sedangkan makmum yakin adalah rakaat kelima. Maka di saat yang seperti ini, ya, di antaranya Ibnu Utsaimin menyebutkan, sang makmum diberikan pilihan, apakah dia langsung saja melaksanakan tahiyat akhir kemudian langsung salam, atau berlepas dari sang imam karena imam telah salah, atau dia duduk tahiyat akhir ya tanpa mengikuti rakaat kelima sang imam, namun dia tunggu sampai imam duduk tahiyat akhir dan salam bersama sang imam. Ya, kedua-dua salatnya sah. Kenapa? Karena mereka melaksanakannya di atas keyakinan ya masing-masing. Imamnya yakin itu rakaat keempat, sedangkan makmum itu yakin rakaat kelima. Maka sang makmum mengingatkan karena keyakinannya, dan dia tidak boleh mengikuti sang imam ke rakaat kelima karena itu perbuatan yang salah. Dan sang imam tidak melaksanakan rakaat kelima yang dia yakini sebagai rakaat keempat, kemudian maka sang makmum diberikan pilihan apakah dia langsung salam di situ atau dia menunggu sang imam untuk salam bersama sang imam. Begitu. Kemudian posisi ketiga, imam salah, makmum tidak ingat. Imamnya bangun ke rakaat kelima dan tidak ada di seorang makmum pun yang ingat itu rakaat kelima. Semuanya juga yakin itu rakaat keempat. Maka mereka sholat seperti biasa. Jika memang tidak ingat sama sekali, ya sudah. Memang mereka tidak sujud sahwi. Namun jika seandainya sang imam ingat di akhir ketika dia sedang tahiyat akhir misalkan, atau dia ingat setelah salam dalam waktu yang dekat, maka mereka sujud sahwi bersama di situ. Wallahu ta'ala bisawab. Bisa dipahami? Nah, Ustaz, dipahami. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ya, ini soal hari Jumat, Pak Ustaz. Ada nggak dalilnya sholat sunnah sebelum sholat Jumat setelah azan kedua gitu, Pak Ustaz? Barakallahu fiik. Mungkin kita telah sebutkan di pembahasan sebelumnya tentang sholat sunnah. Apa saja sholat sunnah yang paling muakkad, yang tidak muakkad. Dan dalam kitab ini ya tidak disebutkan di antara sholat sunnah tersebut ialah sholat qabliyah Jumat. Sholat yang dilaksanakan antara azan satu ke azan kedua. Di sini tidak disebutkan ada sholat sunnah di antara dua azan tersebut. Jadi Anda tidak ketahui adanya pensyariatan sholat sunnah di antara dua azan tersebut. Bahkan sebagian ulama itu mengadakan sesuatu yang muhdats atau sesuatu yang diada-adakan. Mungkin kalau kalimat sekarang yang lagi sedang masyhur ya, bid'ah seperti itu. Jadi Anda tidak menemukan ada dalil yang menyebutkan hal tersebut. Bahkan dalam kitab ini pun tidak disebutkan tentang adanya sholat sunnah qabliyah Jumat. Bahkan ikhwati fillah, karena menyebutkan tentang sholat Jumat tadi, banyak di antara kita yang menganggap misalkan
saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan azan 2 kali itu mungkin itu bukan ahlus sunnah, itu pemahamannya berbeda. Tidak, baik yang azannya 1 kali ataupun yang azannya 2 kali itu sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Dikarenakan masalah azan pada masa Rasulullah SAW itu hanya dilaksanakan 1 kali saja. Ya, namun pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, ya, ketika beliau menjadi khalifah, beliau memperhatikan banyak sekali kaum muslimin yang sudah ada di kota Madinah, dan ketika itu jumlah mereka sangat banyak dan mereka disibukkan dengan pasar. Sehingga jika seandainya hanya dilaksanakan 1 kali azan, itu dikhawatirkan orang-orang akan luput dari salat Jumat. Ya, sehingga beliau berinisiatif untuk melaksanakan azan, ya, sekitar 1 atau setengah jam sebelum waktu Jumat, dan azan tersebut itu dilaksanakan di pasar supaya mengingatkan orang untuk segera ke masjid. Dan ini bukan perkara yang baru, karena perkara tersebut tidak diselisihi oleh seorang pun oleh para sahabat, sehingga itu namanya ijma' sahabi, dan ijma' sahabat itu hujjah. Nah, dalam beberapa madhab mereka memandang karena pada masa Utsman itu sudah ada seperti itu, maka juga mereka menetapkan sampai zaman sekarang juga seperti itu. Di antaranya madhab Syafi'i. Sebagian ulama yang lain mereka bilang penyebab Utsman tadi azan 2 kali dikarenakan orang sibuk di pasar dan mereka tidak dapat mendengar azan jika seandainya azannya di masjid langsung di waktunya, karena ketika itu tidak ada yang namanya pengeras suara dan azan hanya dilaksanakan oleh orang dengan suara alaminya, sehingga dikhawatirkan tidak dapat terdengar azan ketika waktu Jumat itu masuk. Nah, ketika masuk zaman sekarang, ketika orang-orang memakai pengeras suara, para sebagian ulama memandang maka penyebab yang Utsman tadi membuat azan 2 kali sudah hilang, sehingga kembali ke asal yaitu azan 1 kali, dan semua mereka itu punya hujah masing-masing dan semuanya dapat dibenarkan dan masuk khilaf yang disebutkan tadi, khilaf yang masih dianggap boleh. Nah, ini sekilas ya, karena sebagian kita memandang harus sholat di masjid yang azannya 2 kali ya, atau yang 1 kali karena yang 2 kali tidak boleh, atau yang harus 2 kali yang 1 itu nggak benar. Maka kedua-duanya punya dalil masing-masing dan ini khilaf yang masih dianggap. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, maka kesimpulan yang Ana katakan bahwasanya Ana belum menemukan dalil yang mengatakan adanya sholat sunnah sebelum atau setelah azan pertama bagi yang azan 2 kali. Bahkan dalam kitab ini pun tidak disebutkan di antara sholat-sholat sunnah, yaitu sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Wallahu ta'ala bisawab. Jelas ya? Jelas Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Baik, ada pertanyaan lain? Ya mungkin kita cukupkan dengan pertanyaan, karena kalau kita lanjutkan pembahasan berikutnya mungkin waktunya tidak cukup ya. Mungkin 1 pertanyaan lagi, atau bagaimana admin yang memutuskan? Nah, Ustaz, mungkin kita cukupkan. Adapun pertanyaan insyaallah bisa kita tampung dan akan kita tanyakan secara japri dan akan kita share ke grup. Seperti itu, Ustaz. Barakallahu fikum. Kiranya ada manfaat yang pada hal-hal yang Anda sampaikan pada malam hari ini, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari syaitan dan dari kejahilan dan kebodohan anak. Maka jangan cukupkan ya ikhwah malam hari ini, mungkin saya tahu beberapa hukum. Jika masih ragu-ragu, jangan cukupkan dengan keraguan, namun tetap takut ya, tetap pastikan apakah yang Anda sampaikan itu benar, dengan bertanya dengan orang-orang yang lebih alim, yang lebih berilmu dari Anda ya. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya dan ilmu yang bermanfaat, yang menghadirkan amalan saleh yang dengannya Allah ridha kepada kita, dan dengan keridhaan Allah masukkan kita dalam surganya. Barakallahu fikum. Anda kembalikan ke admin kita. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair jaza. Masyaallah atas ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Sabri Abu Abdillah.
Barakallahu fiik wa hafizakallah ya ustadzana. Dan bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan untuk menjapri admin di grup masing-masing yang ikhwan dan akhwat, dan insyaallah kami akan menjawab pertanyaannya dan akan kami share ke grup. Dan untuk teman-teman yang ingin men-share dan yang ingin men-share hasil dari dokumentasi kelas kita pada hari ini, kami persilakan dengan segala hormat. Jangan lupa untuk melakukan tag di akun Nasae Islami Academy, dan insyaallah kita akan berjumpa kembali di segmen berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Fadilatul Ustaz Ahmad Sabri. Wa akhtatim bi du'a kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.